Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir, salam batin, salam rahasia. Salam untuk para penjelajah sejati, sejatinya para penjelajah diri. Hari ini Kijaya akan berbagi cerita tentang perjalanan batin Kijaya di tahun-tahun yang lalu. Barangkali kisah ini atau perjalanan batin ini bisa bermanfaat bagi para penjelajah sejati. Dulu Kijaya hampir tiap malam mengolah rasa, mengolah batin bersama beberapa teman dengan cara melihat sana, melihat sini, dan lainnya. Hampir tiap malam Kijaya mengaji rasa dan mengaji diri. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Kijaya tentang siapakah manusia. Karena saat berkumpul ini kajiannya tentang ngaji diri dan ngaji rasa, dan orang yang bertanya juga ada paham-paham dikit tentang dirinya atau rasanya, Kijaya lalu menanggapinya atau menjawabnya dengan tenang dan penuh kehati-hatian. Sebelum Kijaya menjawab tentang siapa itu manusia, Kijaya menjelaskan kepada teman tersebut. Kijaya bertanya pada teman tersebut, "Kamu ini namanya A." Lalu Kijaya bertanya lagi, "Lalu A-nya yang mana?" Contoh begini, "Aki ini A." Lalu A-nya Aki yang mana? Karena ini raga. Kalau ini manusia, berarti manusianya yang mana? Karena ini raga. Jadi Aki jelaskan. Raga ini terdiri dari jasad, manusia, dan ruh. Berarti sudah jelas, manusianya ada di dalam. Lalu, manusianya itu siapa? Aki jawab dengan tenang. Ini Kijaya menjawab berdasarkan perjalanan batin Kijaya dalam mengolah rasa dan mengaji diri. Jadi bila penjelasan Aki ada yang salah atau dianggap tidak benar, Aki mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Karena jawaban Aki sampaikan melalui sudut pandang perjalanan batin Aki dalam mengolah rasa dan mengolah diri. Jadi raga ini terdiri dari jasad, manusia, dan ruh. Lalu manusianya ini siapa? Aki jawab, manusianya ini pemilik rasa. Rasa senang, rasa sedih, rasa ingin dipuji, rasa ingin memuji, rasa ingin memiliki, rasa ingin mempunyai sesuatu, dan rasa-rasa yang lainnya yang bersemayam dalam diri manusia. Lalu manusia itu siapa? Manusia itu adalah yang mempertanggungjawabkan raga semasa hidup di dunia. Artinya manusia itu yang akan bertanggung jawab terhadap perbuatan raga semasa hidup di dunia. Contohnya, pada saat raga ini mati suri, maka manusianya akan keluar. Karena manusianya ini pemilik rasa. Rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, dan rasa yang lainnya. Pada saat raga ini ditinggalkan oleh manusianya atau mati suri, berarti jasad ini masih memiliki ruh. Jasad ini atau raga ini dicubit, dipukul, atau di apapun tidak akan merasakan apa-apa. Tapi dia belum mati, belum meninggal.
karena masih ada ruhnya, ruh yang menghidupkan raga. Pada saat pemilik rasa ini kembali, maka raga ini akan hidup kembali, akan memiliki rasa kembali. Dicubit, dipukul, digores segala macam, dia akan merasakan kembali rasa sakit dan rasa-rasa yang lainnya. Jadi, kesimpulan yang dapat Aki ambil dari perjalanan batin Ki Jaya, bahwa manusia adalah pemilik rasa. Bahwa manusia yang akan mempertanggungjawabkan raga semasa hidup di dunia. Baik perbuatan buruknya atau baiknya. Manusialah yang akan mempertanggungjawabkan raganya. Jadi, manusia ini tempat berkumpulnya rasa. Anggap manusia ini wadah. Manusia ini dikatakan sempurna karena diberikan akal dan nafsu agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu, ruh ini posisinya ada di mana? Ruh yang ditiupkan ke dalam raga kita juga akan berada di wadah manusia. Karena ruh yang ditiupkan adalah jalan takwa. Agar manusianya bisa menciptakan atau menghidupkan kesadaran dirinya untuk berbuat baik dan menjalani segala perintahnya. Seperti menjalani sholatnya, menjalani puasanya, menjalani ibadah-ibadah lainnya. Berarti bisa Aki tarik kesimpulan. Manusia ini berisikan rasa-rasa. Disempurnakan dengan adanya atau diberikannya akal dan nafsu agar bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan jalan takwa ini atau perintah-perintah agar kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala urusannya berada di diri manusia juga. Bila kita bisa mengendalikan rasa-rasa kita atau nafsu-nafsu kita ke jalan kebaikan, nafsu untuk beribadah, nafsu untuk sholat, nafsu untuk berpuasa, maka cahaya atau manusianya akan memantulkan keluar membungkus raganya. Jadi, bila segala nafsu-nafsu atau rasa-rasa yang bisa diarahkan untuk kebaikan, untuk menjalankan ibadah, maka raga ini bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi, raga ini bisa menjalani kehidupan di alam syariat dengan baik. Bisa menjalankan silaturahimnya dengan baik, menjaga lisannya dengan baik, menjaga pikiran dan hatinya dengan baik, bisa membantu orang, bisa menolong orang, bisa menghargai orang, dan menghargai yang lainnya. Yang akhirnya kita bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya kita hidup di alam syariat tidak lain, tidak bukan hanya untuk memperbaiki akhlak kita. Agar kita bisa menghargai antar sesama manusia, bisa menghormati sesama manusia. Dan kita bisa hidup dengan damai, berdampingan dengan yang lain. Bila nafsu kita tidak terkendali, maka akal kita akan terganggu. Yang akhirnya jiwa kita mudah goyah dan rasa manusianya akan terkungkung oleh nafsu. Pada akhirnya perintah-perintah yang berada di dalam diri kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi manusia itu bisa dihidupkan kesadarannya, bisa dibesarkan cahayanya, tergantung orang tersebut. Bisa tidak mengendalikan nafsunya, bisa tidak menggunakan akalnya,
Bila nafsu-nafsu kita tidak terkendali, maka manusianya atau kesadaran dirinya akan terkukur. Tapi bila nafsu dan akalnya terkendali dan bisa diarahkan dengan baik, maka manusianya akan menjalani kehidupan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya. Jadi kesimpulannya, manusia itu adalah pemilik rasa. Dan manusia itulah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan raga semasa hidup di dunia. Jadi buat para penjelajah sejati, mohon maaf bila penjelasan Aki terasa dibuat-buat atau itu mah sebisa-bisanya saja. Tapi memang ini yang Aki punya jawabannya pada saat menjelaskan pada rekan tersebut. Karena Ki Jaya menjelaskan berdasarkan perjalanan batin Ki Jaya. Benar buat Ki Jaya, belum tentu benar buat para penjelajah sejati. Baik buat Ki Jaya, belum tentu baik buat para penjelajah sejati. Jadi, Aki mohon bijaksanalah terhadap jawaban orang lain atau perjalanan orang lain. Jika kita bijaksana terhadap perjalanan orang lain, maka kita sudah pasti bijaksana pada diri sendiri. Jika kita sudah bijaksana pada diri sendiri dan orang lain, maka pikiran kita, lisan kita, hati kita akan terjaga. Dan sudah pasti kita bisa menjaga amanah raga yang diberikan ini. Hanya itu yang bisa Ki Jaya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.